warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Syukur pada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah masih berkenan memberikan curahan rahmat, taufik, hidayah, inayah kepada kita sehingga kita masih diberi oleh Allah kesempatan untuk bernafas, masih diberi kesempatan hidup. Juga istimewa malam ini kita berkumpul di tempat yang sangat mulia ini dalam rangka untuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walillahi utaqa minan nar." Allah itu punya orang-orang yang akan dilepaskan dari api neraka. Wa zalika kullul laila. Dan itu setiap malam. Maka para hadirin, malam ini dan semua malam-malam lainnya, saya, ayahanda, binda, ibunda, semuanya punya kesempatan yang sama untuk dibebaskan oleh Allah dari api neraka. Nah, kita gunakan momen namanya. Meskipun setiap malam Allah siapkan itu, ya, dalam hadis di sepertiga malam terakhir Allah turun, rahmat Allah turun ke langit dunia. Hal min talib hajatin wa hal min mustaghfirin wa hal min ta'ib. Adakah di antara hamba-hambaku yang punya hajat lalu ia menengadahkan tangan? Adakah di antara hambaku yang beristighfar? Adakah di antara hambaku yang membangun komitmennya untuk kembali ke jalan kebenaran, ke jalan kejernihan? Itu terjadi setiap malam. Maka paling pertama para hadirin, selepas dari acara mujahadah, muhasabah semacam ini, ayo setiap malam kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu peluang emas terbuka. Sayang-sayang kalau kita sia-siakan. Maka malam ini ayo bareng-bareng di tempat ini. Sudah masih musola apa masjid ini? Musola yang luar biasa lebarnya ini. Kalau bahasa Arab semuanya masjid, tapi sudah sampai Indonesia sebagian disebut musola. Tidak apa-apa, tempat-tempat orang sholat, tempat orang sujud. Nah, malam ini kita menggunakan momentum pergantian tahun untuk mengisinya dengan kegiatan yang insya Allah positif, ya. Yaitu tadi mendapat tausiah ceramah dari beliau, karena orang muslim dalam beramal itu harus berbasis ilmu, ya. Apalagi mau zikir. Zikir itu harus tahu pagar-pagarnya. Ya, maka disebutkan siapa man la ustadzalahu fasyaitan ustadzu. Siapa yang enggak punya guru, maka setan yang akan jadi gurunya. Harus kita ta'zim, mendengar para alim ulama yang
kita panuti untuk nambahi ilmu kita. Yang kedua, Islam ini menyatukan antara ilmu dan amal. Amaliyah. Amaliyah itu maksudnya yang dipraktekkan, bukan sebatas didengar lewat ceramah. Seperti ceramah itu ngomong khusyuk, khusyuk itu kayak gini, itu definisi. Tapi kita harus mengalami dan mencari seperti apa sih yang namanya khusyuk. Nah, gitu. Nggak cukup diomongin. Seperti kita tahu kopi ini nikmat, terus cuman kata-kata kopi, tapi kita nggak pernah merasakan nikmatnya di mana. Nah, itu harus kita temukan. Sehingga antara teori sama praktek nyekrut, masuk. Nah, disinilah yang namanya iman, Islam, dan ihsan. Ini harus kita padukan. Malam ini, para hadirin, kita akan mendirikan sholat tasbih. Kita tahu sholat tasbih itu baginda Nabi Muhammad SAW sabdakan bisa menghapus dosa yang lalu dan yang akan datang, dosa kecil dan dosa besar, dosa yang dilakukan bersama-sama maupun yang dilakukan sendirian, dosa yang dilakukan dalam keramaian di area publik maupun dosa yang dilakukan di area privat, ya, di area privat sendiri, kamar sendiri, tidak ada orang, gitu. Kemudian dosa besar dan dosa kecil. Jadi ada 10 asyratu khisal, 10 jenis dosa yang rontok gugur bagi orang yang senang sholat tasbih. Karena itu kita lakukan, syukur-syukur sebulan sekali. Kawan-kawan saya dengar di sini berkeliling dari musola masjid bisa setiap malam Senin. Niku bagus. Kalau sendiri boleh. Namun biasanya sesuatu kalau sendiri-sendiri itu setannya banyak. Males, mau sholat, ngelihat HP, pengen megang HP, mau sholat, ngelihat istri, nggak jadi sholat. Nah, banyak godaannya. Maka dilakukan di masjid, biar di tempat musola, biar ada jarak dengan mengurangi godaan. Lalu kita laksanakan sholat tasbih ini, bapak-bapak, ibu-ibu, untuk yang belum pernah atau kita merefresh ingatan kita, sholat tasbih ini mazhab Syafi'i 4 rakaat 2 kali salam. Ya. Kemudian bacaannya, letaknya itu setelah surat. Setelah surat 15 tasbih. Kemudian ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara 2 sujud, sujud lagi, duduk sebelum berdiri. Itu 10. Lalu di rakaat kedua demikian pula. Setelah doa-doanya dibaca. Sama sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdi dulu 3 kali, baru subhanallah alhamdulillah. Nah, bentuk tasbih itu minimal bunyinya subhanallah. Syukur-syukur bisa lengkap subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Full lengkapnya adalah wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Namun tetap harus ngikuti imam. Jangan ngejer 10-nya lalu ketinggalan rukun-rukun yang dilakukan oleh imam. Karena innama ju'ilal imam liyutamma bih. Imam dijadikan untuk jadi panutan, pembawa komando. Nah, kenapa kita itu harus berjamaah? Fadilah berjamaah itu laksana orang yang bahasa mudahnya gini,
Ada pohon, pohon itu umpama pohon mangga itu, sudah berbuah dan ranum sudah matang gitu. Kalau kita nimpuk sendiri, dengan nimpuk bareng-bareng 10 orang, ada yang pakai ketepel batu, ada yang pakai sengket galah, bareng-bareng satu komando, ayo 1, 2, 3, jalan. Kira-kira dengan yang sendirian mungkin jatuh yang mana? Lebih mungkin yang berjamaah. Ini diantara ini saya hitung tadi 350 orang ini. Ya. Ini insya Allah ada satu saja yang titis. Oh, titis itu bahasa gapak ya. Tepat. Itu kan sudah kena, jatuh semua barokahnya. Kalau bedanya dengan sholat sendiri di rumah, sudah malas, pikiran kemana-mana, nggak tepat nemboknya, khusyuknya kemana-mana, meskipun baik saja di rumah. Nah, sekali-sekali secara rutin dilakukan berjamaah, ya. Nah, nanti bacaan tasbihnya, subhanallah, ini sudah kedua kali ya. 3 tahun yang silam ya itu, yang banjir besar itu kita mujahadah di sini juga. Nah, biasanya saya kalau selalu pertama itu saya minta bacanya cuma subhanallah gitu saja, biar nggak beratin ya. Ini kan sudah kedua, jadi boleh saya tambahin subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, oke? Ya, tambahi. Kemudian sholat tasbih itu sholat penghambaan. Apa itu yang disebut sholat penghambaan? Sholat orang yang nggak punya hajat apapun selain mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah, nggak punya niat apa-apa. Kita itu, para hadirin, orang muslim itu dalam menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala itu bertahap. Ada klaster-klasternya. Ada yang beragama modelnya untungnya aku apa gitu ya. Sedekah 10.000 akan dapat 10 kali lipat. Nah, itu ibadahnya pedagang. Nah, di atasnya itu, jauh di atasnya adalah ibadahnya pecinta. Pecinta itu ya, aku yang memujamu ya Allah. Aku enggak memujamu agar engkau baik kepadaku. Enggak, karena engkau layak kupuja, engkau layak kucintai. Engkau begitu banyak baik kepada diriku. Masa aku enggak jatuh hati padamu sih? Gitu. Nah, di situ, di titik itu seperti ya, makanya sholat tasbih ini luar biasa istimewanya. Kita mengunjungi, taruhlah dulu ya, seseorang ingin bertemu dengan kekasihnya di rumahnya gitu ya. Lalu motivasinya itu mendapat kopi atau teh suguhan dari yang kita kunjungi, atau ingin bertemu orang itu tersebut. Nah, begitu juga ibadah. Ada ibadah yang pengen dapat apa-apa dari Allah gitu. Ada yang bertamu pengen dapat apa-apa dari tuan rumahnya. Tapi sesungguhnya pelan-pelan dimurnikan, dijadikan semakin ikhlas. Ya, bertamu ya karena saya sayang pada engkau, kau baik. Ada atau enggak ada suguhan, ya saya yang pengen saya temui engkau, begitu. Bukan suguhannya. Maka yang cara ibadah begitu, nanti ketika Gusti Allah itu enggak nyuguhi, ya ini enggak nyuguhi. Allah enggak ngasih keenakan sama kita. Dulu gajinya 70 juta sejam, terus lagi kosong sama sekali 1 juta. Enggak melempem ibadahnya. Karena itu tadi, aku cinta padamu bukan karena engkau baik pada diriku, terus ngasih, lalu ketika enggak berkurang. Enggak. Untuk orang yang tulus,
Gusti Allah memberi kita nikmat itu semakin semangat. Waktu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengurangi rizki kita, nggak berubah hatinya. Karena itu, sholat tasbih ini sholat orang-orang yang melatih diri untuk seperti itu, ibadah pada Allah. Tulus, karena memang Allah layak disembah. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang layak disembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelihatan itu bukan suguhannya, tapi siapa? Allahnya. Itu baru namanya cintanya tulus dan suci. Nah itu, ini dilatih kita, sholat tasbih, melatih. Ya karena memuji Allah saja, tidak ngarep apa-apa. Nah, setelah sudah begitu, baru nanti Allah akan menilai kita. Lalu habis itu kita akan sholat hajat, ya, 2 rakaat dan dilanjutkan kemudian tawasul secara dan zikir-zikir lainnya. Zikirnya kita banyak bersolawat. Ya. Jadi kegiatan mujahadah sholawat ummi itu menggabungkan satu, zikir itu ada 3 para hadirin. Zikir itu ada 3. Zikrul maut, mengingat kematian. Zikir itu bukan cuma mengucap la ilaha illallah. Zikrul maut. Zikrul maut itu pas istighfar, ingat mati. Kanjeng Nabi kan bersabda begitu. Perbanyak berzikir penghancur nikmat, besok mati, zikrul maut. Lalu setelah zikrul maut ada zikrul nabi, yaitu mengingat baginda Nabi. Wasilah kita kenal Allah itu para nabi, Nabi Muhammad SAW. Ini maksudnya sholawat. Ya. Al-Imam Ibnu Athaillah Sakandari menulis bahwa baginda Rasul bersabda mengutip hadis qudsi. Ya Muhammad, Allah berfirman, ja'altuka dzikram min dzikri. Aku jadikan engkau salah satu zikir untukku. Ya. Siapa yang menyebut-nyebut dirimu, siapa yang ingat padamu, berarti dia ingat aku. Siapa yang cinta padamu, berarti dia cinta padaku. Bagus di Allah. Lalu setelah itu Nabi Muhammad pun bersabda, man dzakaroni, siapa yang menyebut-nyebut aku, maksudnya sholawat. Memposisikan baginda Nabi, berterima kasih, ngerti Allah, ngerti hidup, biar nggak sia-sia, nggak nyak zolim ke diri sendiri, juga nggak zolim ke orang lain, zolim ke alam semesta. Itu semua wasilahnya, wasitohnya, sumbunya, garis penghubungnya, bridgingnya, jembatannya, itu siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Zikrul maut, zikrun Nabi. Ya. Man ahabbani, siapa yang cinta padaku, kata Nabi, faqad ahabballah, maka dia sudah cinta pada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya sholawat itu kan pakai Allahumma. Ya. Nyebut baginda Nabi, mesti nyebut Gusti Allah. Nah puncaknya ya zikrullah, mengingat Allah. Bisa berupa la ilaha illallah, bisa Allah, baik jahar maupun sirri. Bisa Allahu, gitu ya. Hatinya mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau asmaul husnanya, itu namanya zikrullah. Nah, semua ini para hadirin kita bisa ibadah, ini semua karena pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala, anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sebelum dimulai, mari mohon diredupkan ininya,
Dan mohon Ustadz Hasan ini dulu mimpin sholawatnya dulu.